Menurut saya yang ditunggu masyarakat itu adalah putusan pengadilan yang eh, berkualitas, landmark. Nah, untuk bisa mendapatkan putusan yang baik itu, maka kebenaran material itu harus bisa diwujudkan. Dan ini sungguh sangat ditunggu bagaimana Ibu Putri bisa berkata sejujur-jujurnya. Kalau memang beliau tidak mau berkata jujur, dalam kurung berdusta. Nah, 3 kemungkinan. Ini termasuk pada istilahnya voluntary false confession, berkata bohong, menyampaikan kedustaan karena sukarela. Atau yang kedua, karena coerce, karena paksaan. Barangkali ada paksaan yang sifatnya persuasif, iming-iming hadiah dan seterusnya, atau paksaan yang sifatnya intimidatif, ancaman, pembunuhan, disakiti dan seterusnya. Sehingga yang bisa kita amati memang di dalam konteks menjadi tersangka ini beda dengan kedatangan kemunculan di depan publik sebagai istri ya yang mendukung suaminya. Buktinya kalau itu istrinya ya, begitu Pak Sambo ditempatkan di tempat khusus, kok bisa dia langsung sehat datang ke situ? Maka supaya dia sehat, waktu itu saya udah usulkan kan, saya mau bertemu ibu itu biar saya motivasi dia berkata yang jujur, berkata yang benar, karena kebenaran itu memerdekakan. Maka yang perlu kita ganti adalah dokternya, dokter psikolognya. Kita ganti dari yang independen. Polisi bisa memanggil dia untuk diwantarkan misalnya ke rumah sakit pemerintah atau rumah sakit BUMN. Ganti dokternya supaya dia sehat. P ini juga menjadikan suatu saksi kunci. Saksi kunci itu saksi yang melihat, mendengar, mengalami keadaan suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu mudah-mudahan dari saksi kunci P ini akan menjadikan suatu kejelasan. Sebetulnya motifnya itu seperti apa? Ini kan masih dugaan kemarin, motifnya masih spekulasi. Nah, motif-motif yang terkait dengan Ibu P ini akan menambah apakah menjadi meringankan ataukah menjadi memberatkan dari suatu peristiwa pidana tersebut. Dia pikir bisa selamatkan suaminya, Guru Besar UI sebut Putri sulit jujur demi lindungi Verdi Sambo. Pengakuan Putri Chandrawati terkait pembunuhan Brigadir J menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya Guru Besar UI sekaligus pengajar gender dan hukum, Profesor Sulistiawati Irianto mengatakan bahwa Putri Chandrawati akan sulit berkata jujur. Putri Chandrawati akan terus berusaha melindungi sang suami Verdi Sambo. Menurut Profesor Sulistiawati Irianto, Putri Chandrawati mengira langkahnya ini akan bisa selamatkan Verdi Sambo. Lebih lanjut, Profesor Sulistiawati menyebut peluang Putri Chandrawati untuk jujur itu akan sangat tergantung bagaimana ia merespon ikatan-ikatan budaya yang ada. Dia sebagai istri yang harus patuh terhadap suami, karena itu sudah berpuluh-puluh tahun ada di dalam kepalanya. Jadi backstake dan forestake-nya itu bisa sukar untuk dijembatani. Tuturnya dilansir dari tayangan Rosi di Kompas TV Sabtu. Dirinya mengungkapkan alasan seorang Putri Chandrawati sulit untuk jujur menceritakan hal yang sesungguhnya karena dia sudah diindoktrinasi dan dalam pola pengasuhan bahwa suami itu adalah orang yang memiliki dirimu. Jadi kau walau bagaimanapun harus menyelamatkan suamimu, bebernya. Meski begitu, ia berharap bahwa Putri Chandrawati bisa menyampaikan kejujuran. Tak hanya itu, Sulistiawati Irianto juga menilai bahwa dalam hal ini, diamnya seorang Putri Chandrawati juga barangkali bisa dilihat sebagai zona nyamannya. Dibilang akting bisa juga, masyarakat kan membenci perempuan 2 kali lebih besar daripada laki-laki, kata dia. Meski begitu, ia melihat kecenderungan yang terjadi pada Putri adalah zona nyaman. Dia kurang mampu untuk mengatakan hal-hal yang tidak berada dalam kendali suaminya. Jadi suaminya itu adalah orang yang dilihat dalam keadaan apapun dicintai, ya. Jadi dia saya kira kurang memiliki keberanian untuk itu, bebernya. Ia juga mengurangi soal latar belakang Putri Chandrawati yang juga merupakan anak seorang pensiunan Jenderal TNI. Pada umumnya gambarannya adalah ibu Putri seperti perempuan lain berada atau mengalami pola pengasuhan sejak kecil itu diisyaratkan untuk patuh mengabdi kepada ayahnya, kakak laki-lakinya, kepada suaminya, bahkan ada konsep lain secara budaya di mana-mana berlaku bahwa istri itu adalah milik dari suami, anggapnya. Dalam hal ini lanjut dia barangkali karena pola pengasuhan kemudian menjadi dewasa bersama dengan suaminya yang dalam posisi dan pangkat tinggi. Dia tetap berbudaya semacam itu pengabdian, sehingga barangkali dia berada dalam posisi tidak punya pilihan untuk berkata-kata.
untuk melakukan sesuatu sehingga jalan yang diambil oleh dirinya adalah diam. Diam itu dia pikir akan menyelamatkan suaminya, menyelamatkan dia dan terutama anak-anaknya, tandasnya. Seperti diketahui, Putri telah menjalani pemeriksaan mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Pengacara Putri Arman Hanis menyebut kliennya mengaku jika ia adalah korban pelecehan Brigadir J. Ibu PC menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu, kata Arman Hanis dilansir tribunnews.bogor.com dari tribunnews.com Sabtu. Dalam pengakuannya itu, Putri Cendrawati juga mengurai cerita soal insiden di Magelang. Insiden itu diduga jadi awal mula niatan Ferdi Sambo menghabisi nyawa Brigadir J. Keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut, sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang Ibu Arman Hanis. Dipatakan ex pengacara Baradae. Cerita soal dugaan tindak asusila Brigadir J terhadap Putri Cendrawati di Magelang itu sontak disorot khalayak. Mbak ikut gusar mendengar isu tersebut. Mantan pengacara Baradae yang pernah berbincang langsung dengan penembak Brigadir J, Deolipa Yumara turut berbicara. Dalam wawancara di tayangan TV One News, Deolipa Yumara menyebut mantan kliennya Baradae tidak pernah mengungkap kesaksian soal insiden menggendong di Magelang. Karenanya saat mendengar kronologi kejadian dari anggota DPR itu, Deolipa Yumara ragu. Menurut Deolipa, cerita tersebut adalah karangan Kuat Maruf, sopir Putri Cendrawati yang juga jadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Baradae nggak ngomong begitu, dia nggak tahu. Jadi membopong itu salah satu kebohongan yang dibikin Kuat kelihatannya, ungkap Deolipa Yumara. Bukan tanpa alasan Deolipa Yumara mematahkan kesaksian Putri Cendrawati soal dugaan asusila itu. Pria berambut keriting itu menyebut tak masuk akal jika ada ajudan yang berani melakukan tindak asusila kepada istri bosnya. Mana ada seorang ajudan berani bopong Putri, dia kan Bayangkari bintang 2. Itu propaganda dibikin skenario. Si Kuat ini pingin jadi bos di antara para ajudan. Mungkin kemarin ada berantem sama Yosua, kesal karena di rumah itu cuma ada Putri, Yosua dan Kuat bertiga, imbu Deolipa Yumara. Terkait skenario tindak asusila itu, Deolipa Yumara menduga hal tersebut adalah skenario dari Kuat Maruf, sebab tokoh yang jadi penyebab kericuhan antara keluarga Ferdi Sambo dengan Brigadir J adalah Kuat Maruf. Putri maupun si Kuat dari Ricky Sambo membuat skenario itu nggak bisa kita memakai kesaksian, apalagi mereka tersangka. Jadi untuk motif nggak bisa pelecehan seksual. Putri tukang bohong juga, Sambo tukang bohong juga, Kuat juga, kata Deolipa Yumara. Jejak digital 2 anggota DPR yang bela Ferdi Sambo dibongkar. Ketua IPW dia bilang FS itu korban kasus pembunuhan Brigadir J oleh ex-Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo dan 4 tersangka lainnya masih terus bergulir. Hingga saat ini motif pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo belum jelas. Kini disebut ada 2 anggota DPR yang sempat beri pembelaan ke suami Putri Cendrawati. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengungkap jejak digital 2 anggota DPR Republik Indonesia yang memberikan pembelaan pada Ferdi Sambo di kasus pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir J. Sugeng menyampaikan bocoran tersebut kepada anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Sugeng mengatakan ada 2 anggota DPR Republik Indonesia yang sempat membela Ferdi Sambo. Dia berasumsi demikian karena kedua anggota DPR itu sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan telepon seluler. Sugeng mengatakan anggota DPR tersebut menghubunginya pada 12 Juli 2022 atau di awal-awal munculnya informasi tewasnya Brigadir J di rumah Irjen Ferdi Sambo. Pada 12 Juli malam ada 2 anggota dewan. Satu pertama mengirim WA, kata Sugeng mengutip tribunnews.com dengan judul Ketua IPW bocorkan nama 2 anggota DPR yang beri pembelaan ke Ferdi Sambo. Kabar tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo pertama mencuat pada Senin atau 3 hari setelah kematian sang ajudan. Di tengah rapat dengan Majelis Kehormatan Dewan, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mendadak meminta rapat dilaksanakan dengan tertutup. Saat awal kasus ini mencuat, polisi menyebut Brigadir J tewas karena adu tembak dengan Baradae. Brigadir J tewas karena berusaha melecehkan Putri Cendrawati selaku istri Ferdi Sambo. Sugeng mengatakan anggota DPR itu awalnya mengirimkan tautan berita soal pernyataan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Cendrawati, harus dapat perlindungan. Namun karena banyaknya pesannya masuk ke ponsel Sugeng ketika itu, pesan dari anggota DPR tersebut tidak terbaca. Tak lama kemudian legislator itu menelponnya, tersinggung panggilan Dinda.
Sugeng menuturkan di awal obrolan dirinya sempat tersinggung karena anggota dewan tersebut memanggilnya dengan sebutan Dinda. Padahal Sugeng tahu lawan bicaranya ini tidak lebih senior dari dia. Tanpa menyebutkan nama, Sugeng mengungkap bahwa wakil rakyat tersebut pernah menjadi pengurus suatu organisasi hak asasi manusia ketika dirinya sudah menjadi wakil ketua organisasi itu di tingkat nasional. Saya tidak sebut namanya, memang dia anggota dewan. Dia apakah lebih tua dari saya atau tidak, yang pasti saya tidak pernah menjadi adik asuhnya, ujar Sugeng. Meski sempat menegang, pembicaraan akhirnya tetap mengalir. Saat itu, kata Sugeng, anggota DPR tersebut menyebut bahwa Ferdy Sambo merupakan korban dalam kasus ini. Anggota dewan itu bahkan tanpa ikut kesal atas kasus yang menyeret Sambo. Jadi dia bilang FS itu korban, FS ini dizalimi, harga dirinya diinjak-injak. Dan dia sangat menyesal mengapa bukan dia yang menembak Brigadir J, ungkap Sugeng. Kepada Sugeng, anggota DPR ini menyampaikan narasi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Sambo yang akhirnya menewaskan Yosua. Sebagaimana narasi yang disampaikan polisi di awal, anggota dewan itu juga menyebutkan bahwa insiden baku tembak bermula dari pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo. Saya bilang oke, info ini saya tampung, balas Sugeng. Sugeng juga mengungkap ada anggota DPR lain yang menghubunginya lewat telepon untuk membahas kematian Brigadir J. Namun, Sugeng memastikan anggota DPR ini tidak berupaya mempengaruhi pandangannya terkait kasus ini. Saya cuma nelpon sama dia. Enggak bang, ini soal kasus Sambo ini janggal, dia tidak mempengaruhi kalau ini, beber Sugeng. 3 hari setelahnya, Sugeng juga mengaku mendapat telepon dari salah satu polisi berpangkat Komisaris Besar Perwira Menengah yang bertugas di Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri. Itu disebut Sugeng menyampaikan narasi kematian Brigadir J sama dengan pengakuan Sambo di awal. Sama ceritanya persis sama anggota DPR yang pertama pelecehan, korban dia marah FS tidak ada di lokasi sedang PCR, ujar Sugeng.